Nama saya RJ Eran Hafiz, NIM 147. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan obat. Yang pertama, pengadministrasian, penyerapan, dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Yaitu yang pertama, kita membandingkan berbagai rute pengadministrasian obat. Obat-obatan biasanya diadministrasikan dengan salah satu di antara 4 cara. Yang pertama, yaitu lewat mulut. Yang kedua, disuntikan. Yang ketiga, dihirup, dan yang keempat diserap melalui selaput lendir seperti hidung, mulut, atau rektum. Yang pertama, lewat mulut. Rute oral adalah rute pengadministrasian yang lebih disukai oleh banyak obat. Begitu ditelan, obat itu akan larut dalam cairan perut dan dibawa ke usus, di mana ia diserap ke dalam aliran darah. Akan tetapi, sebagian obat dapat dengan mudah menembus dinding perut, misalnya adalah alkohol. Ini memberikan efek yang lebih cepat karena tidak harus mencapai usus agar dapat diserap. Yang kedua, melalui suntikan. Suntikan obat lazim dalam praktek medis karena efek obat yang disuntikan kuat, cepat, dan dapat diprediksi. Suntikan obat biasanya dilakukan secara subcutaneous atau SC, yaitu masuk ke dalam jaringan lemak tepat di bawah kulit. Yang kedua adalah intramuskular atau IM, yaitu disuntikan ke dalam otot-otot besar. Dan yang ketiga adalah intravenous atau IP, yaitu disuntikan langsung ke dalam urat darah di titik-titik di mana mereka mengalir tepat di bawah kulit. Lalu yang ketiga adalah lewat inhalasi. Beberapa obat dapat diserap ke dalam aliran darah melalui jaringan kapiler yang begitu banyak di paru-paru. Banyak anestesi atau obat bius yang biasanya diberikan melalui inhalasi seperti tembakau dan marijuana. Yang keempat, penyerapan melalui selaput lendir. Beberapa obat dapat diadministrasikan melalui selaput lendir, yaitu hidung, mulut, dan dubur. Contohnya adalah kokain. Kokain dapat diadministrasikan sendiri melalui selaput hidung, disedot melalui hidung. Lalu ada aksi metabolisme dan eliminasi obat. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana obat dapat mempengaruhi sistem saraf dan bagaimana obat dieliminasi dari dalam tubuh. Yang pertama, penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Begitu sebuah obat memasuki aliran darah, obat itu dibawa ke pembuluh-pembuluh darah sistem saraf pusat. Untungnya, sebuah filter protektif, yaitu penghalang darah ke otak, menyulitkan banyak obat berbahaya yang dibawa darah untuk melewati pembuluh darah CNS ke dalam ruang ekstraselular di sekitar neuron CNS dan glia. Yang kedua, mekanisme kerja obat. Obat-obat psikoaktif mempengaruhi sistem saraf dengan banyak cara. Beberapa obat, misalnya alkohol dan banyak di antara anestesi umumnya, bekerja secara menyebar di membran-membran neural di seluruh CNS. Yang ketiga, metabolisme dan eliminasi obat. Kerja atau aksi kebanyakan obat dihentikan oleh enzim-enzim yang disintesis oleh liver atau hati. Enzim hati menstimulasi konversi obat-obat aktif ke bentuk-bentuk non-aktif, proses yang disebut metabolisme obat. Pada banyak kasus, metabolisme obat mengeliminasi kemampuan obat untuk melewati selaput lipid sel sehingga tidak dapat lagi menembus penghalang darah menuju ke otak. Lalu kita akan membahas toleransi obat, efek withdrawal obat, dan ketergantungan fisik. Yang pertama, toleransi obat. Toleransi obat adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. Toleransi obat
dapat didemonstrasikan dengan dua cara. Yang pertama dengan menunjukkan bahwa dosis tertentu memiliki efek yang lebih kecil dibanding sebelum paparan obat itu, atau yang kedua dengan menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak obat untuk menghasilkan efek yang sama. Ada 3 hal yang penting untuk diingat tentang kespesifikan toleransi obat. Yang pertama, sebuah obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obatan lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama. Ini disebut cross tolerance atau toleransi silang. Yang kedua adalah toleransi obat seringkali berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak efek-efek yang lainnya. Lalu yang ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter. Artinya, tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semua contohnya. Lalu, efek withdrawal obat dan ketergantungan fisik. Setelah obat dalam jumlah yang signifikan berada dalam tubuh selama kurun waktu tertentu, misalnya beberapa hari, eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi fisiologis adversif yang disebut withdrawal syndrome. Efek-efek withdrawal atau penghentian pemakaian obat hampir selalu berlawanan dengan efek-efek awal pemakaian obat tersebut. Sebagai contohnya, penghentian pemakaian obat antikonvulsan sering memicu konvulsi, dan penghentian pemakaian obat tidur menyebabkan insomnia. Fakta-fakta efek withdrawal seringkali berlawanan dengan efek awal obat, menunjukkan bahwa efek penghentian pemakaian obat dapat dihasilkan oleh perubahan neural yang sama yang menghasilkan toleransi obat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas apa itu adiksi obat. Adik atau pecandu adalah pemakai obat habitual, tetapi tidak semua pemakai obat habitual adalah individu-individu yang mengalami adiksi. Individu-individu yang mengalami adiksi adalah pemakai obat habitual yang terus memakai obat terlepas dari efek-efek adversif pada kesehatan dan kehidupan sosialnya. Lalu, individu-individu yang mengalami adiksi kadang-kadang memakai obat untuk mencegah atau mengurangi gejala-gejala withdrawalnya. Tetapi ini seringkali bukan faktor pendorong utama dalam adiksi. Seandainya hanya begitu, individu-individu yang mengalami adiksi obat dapat disembuhkan dengan cara merumahsakitkan mereka selama beberapa hari sampai gejala-gejala withdrawalnya mereda. Terus akan tetapi individu yang mengalami adiksi memperbaharui cara pemakaian obatnya, bahkan setelah berbulan-bulan dipaksa patang obat. Hal ini isu yang sangat penting dan akan ditinjau kembali di bagian lainnya. Ada peran belajar dalam toleransi obat. Salah satu unit psikofarmakologis menunjukkan bahwa belajar memainkan adalah peran penting dalam toleransi obat. Penelitian tentang peran belajar di dalam toleransi obat difokuskan dalam dua fenomena, yaitu contingent drug tolerance dan conditioned drug tolerance. Yang pertama yaitu contingent drug tolerance yang mengacu pada demonstrasi bahwa toleransi berkembang hanya dalam efek-efek obat yang benar-benar dialaminya. Lalu, kebanyakan studi kontingen merupakan penerapan dua kelompok subjek yang menerima serangkaian suntikan obat yang sama dan serangkaian tes yang berulang kali yang sama. Panel menggunakan kontingen drug tolerance terhadap efek antikonvulsan alkohol. Di salah satu studi, ada dua kelompok tikus yang menerima rangkaian suntikan alkohol yang sama persis, satu suntikan setiap 2 hari selama eksperimen. Fase pengembangan toleransi, tikus-tikus di salah satu kelompok menerima
menerima suntikan alkohol 1 jam sebelum simulasi konvulsif ringan pada amigdalanya, sehingga efek antikonvulsan alkohol dapat dialami di setiap percobaannya. Sedangkan tikus-tikus yang di kelompok lainnya menerima suntikan 1 jam setelah setiap simulasi konsumtif, sehingga banyaknya toleransi terhadap efek antikonvulsan alkohol pada kedua kelompok itu dapat dibandingkan. Terus kontingen toleransi juga telah didemonstrasikan untuk banyak efek obat lainnya dan banyak spesies termasuk manusia. Lalu yang kedua yaitu conditional drug toleransi atau toleransi terkondisi. Ini mengacu pada demonstrasi bahwa efek toleransi diekspresikan paling maksimal ketika sebuah obat diadministrasikan di situasi yang sama atau di mana sebelumnya diadministrasikan. Lalu di salah satu demonstrasi toleransi obat terkondisi, ada dua kelompok tikus yang menerima 20 suntikan alkohol dan 20 suntikan salin atau garam secara bergantian, 1 suntikan setiap harinya. Satu-satunya perbedaan di antara kedua kelompok tikus-tikus di salah satu kelompoknya yang menerima 20 suntikan alkohol di ruangan tes yang sama sekali berbeda, dan 20 suntikan salin di ruangan koloni. Lalu sementara tikus-tikus yang di ruangan lainnya menerima suntikan alkohol dan suntikan salin di ruangan tes yang sama sekali berbeda. Lalu kebanyakan tentang toleransi obat terkondisi menggunakan simulasi eksteroselektif atau simulasi publik eksternal seperti lingkungan pengadministrasian obat sebagai stimulus kondisionalnya. Akan tetapi simulasi interoceptif atau simulasi pribadi internal sama efektifnya dalam perangan ini. Sebagai contoh, perasaan yang dihasilkan oleh ritual memakai obat dan efek-efek ringan. Pertama, obat yang dialami setelah diadministrasikan obat. Lalu ada memikirkan tentang pengondisian obat. Di semua situasi di mana obat diadministrasikan berulang kali, efek-efek terkondisikan tak terhindarkan. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk memahaminya. Ciri respon kompensatory terkondisi CRO memprediksi bahwa efek obat terkondisi akan selalu berlawanan dengan efek-efek tak terkondisi obat itu. Tetapi ada banyak contoh dokumentasi di mana simulasi kondisional menimbulkan respon yang sangat sama dengan obat itu. Selanjutnya ada 5 obat yang lazim digunakan. Yang pertama yaitu tembakau. Ketika rokok dihisap, nikotin, kandungan psikoaktif utama tembakau, dan sekitar 4.000 bahan kimia lainnya yang secara kolektif disebut tar, diserap masuk ke paru-paru. Tembakau ini bertanggung jawab atas 3 juta kematian di seluruh dunia, dan tar mempunyai kontribusi 20% dari seluruh kematian di negara-negara bagian barat. Efek merokok pada non-perokok dan perokok dapat sangat berbeda. Non-perokok seringkali merasa mual, muntah, batuk-batuk, berkeringat, kram perut, pusing, kulit memerah, dan diare. Sedangkan kalau perokok lebih merasa rileks, lebih alert atau lebih waspada, dan rasa lapar jadi berkurang. Penggunaan tembakau dalam jangka panjang patut diwaspadai. Ada yang namanya smoker syndrome atau sindrom perokok. Ditandai oleh nyeri dada, sesak nafas, batuk-batuk, dan kerentanan pada infeksi saluran pernapasan. Para perokok kronis sangat rentan terhadap berbagai gangguan paru-paru yang mematikan, termasuk pneumonia, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Merokok juga meningkatkan resiko kanker tenggorokan, mulut, kerongkongan, ginjal, pankreas, kandung kemih, dan juga lambung. Tidak hanya pada mereka yang merokok, efek advertif merokok ini juga berdampak pada individu-individu yang tinggal atau bekerja bersama perokok. Lebih berkemungkinan untuk mengembangkan penyakit jantung dan kanker dibanding yang tidak.
Yang kedua ada alkohol. Alkohol ini diklasifikasikan sebagai depresan karena pada dosis sedang sampai tinggi, alkohol ini menekan penembakan neural. Tetapi pada dosis rendah, alkohol dapat menstimulasi penembakan neural dan memfasilitasi interaksi sosial. Dengan dosis sedang, peminum alkohol mengalami berbagai tingkat hendaya kognitif, perseptual, verbal, dan motorik, serta hilangnya kontrol yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan yang secara sosial tidak dapat diterima. Dosis tinggi menyebabkan hilangnya kesadaran, dan bila kadar dalam darah mencapai 0,5%, ada risiko kematian akibat depresi respiratorik. Rona merah yang kemerahan akibat intoksikasi alkohol disebabkan oleh dilation atau pelebaran pembuluh darah di kulit. Alkohol juga bersifat diuretik, yaitu meningkatnya produksi urin oleh ginjal. Withdrawal dari alkohol setelah minum berat secara terus-menerus dalam waktu lama menghasilkan sindrom withdrawal yang berkembang penuh yang terdiri atas 4 fase. Fase pertama yaitu dimulai kira-kira 6 atau 8 jam setelah penghentian konsumsi alkohol dan ditandai oleh kecemasan, tremor, mual, dan jantung berdetak cepat. Fase kedua dimulai 10-30 jam setelah berhenti minum adalah aktivitas konvulsif. Fase ketiga yang biasanya dimulai sehari atau 2 hari setelah berhenti minum, ditandai dengan hiperaktivitas, insomnia, dan halusinasi. Fitur penentu fase ketiga yang biasanya terjadi antara 12 dan 48 jam setelah berhenti minum adalah aktivitas konvulsif. Fase keempat yang biasanya dimulai 3-5 hari setelah berhenti minum dan berlangsung hingga 1 minggu disebut delirium tremens atau DT. Ini ditandain oleh halusinasi yang mengganggu, delusi-delusi aneh, disorientasi, agitasi, kebingungan, hipertermia, dan tachycardia. Konvulsi dan DT yang dihasilkan oleh alkohol withdrawal dapat mematikan. Lalu yang ketiga ada marijuana. Marijuana atau ganja ini adalah nama yang lazim diberikan kepada daun dan bunga yang dikeringkan dari Cannabis sativa. Efek psikoaktif marijuana sebagian besar dapat diatribusikan pada sebuah konstituen yang disebut THC atau delta 9 tetrahydrocannabinol. Akan tetapi marijuana mengandung lebih dari 80 cannabinoids yang mungkin juga bersifat psikoaktif. Kebanyakan ilmuwan yang telah meneliti bukti-bukti dengan seksama paling tidak menyepakati satu hal, yaitu penggunaan berat marijuana dalam jangka panjang memiliki efek-efek yang jauh kurang berat dibanding nikotin dan alkohol. Pertama, sebagian kecil penghisap marijuana yang menghisapnya secara regular cenderung mengembangkan berbagai masalah pernapasan seperti batuk, bronkitis, dan juga asma. Yang kedua, karena marijuana menghasilkan tachycardia atau detak jantung yang meningkat. Dosis tunggal yang besar dapat memicu serangan jantung pada individu-individu yang rentan. Misalnya laki-laki lanjut usia yang sebelumnya pernah mengalami serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agan Prayoga Saputra dengan NIM 7111201154. Di sini saya akan menjelaskan tentang kokain dan stimulan lainnya. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa reseptor stimulan, menaikkan kegiatan sistem saraf simpatik. Sistem saraf pusat CNS atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah di dalam situasi yang menyulitkan tidur, misalnya saat otot-otot bekerja, untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang mengurangi kewaspadaan atau kesadaran seperti di dalam narkolepsi, untuk menurunkan bobot tubuh, pentamin, juga untuk memperbaiki kemampuan berkonsentrasi bagi orang-orang yang didiagnosis sulit memusatkan perhatian, terutama ADHD. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, stimulan juga dipakai untuk merawat orang yang mengalami depresi. Stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Apakah stimulan memiliki efek adversif jangka panjang pada kesehatan para pemakai habitualnya?
ada bukti yang mengonfirmasi itu. Sebagai contoh, banyak studi telah melaporkan hendaya kognitif pada memakai metapetamin maupun MDMA, meskipun efeknya seringkali kecil atau sulit untuk diproduksi. Di samping itu, pengguna metapetamin dan amfetamin tetapi bukan pemakai kokain memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit Parkinson. Juga ada bukti patologi jantung. Banyak pasien ketergantungan kokain, ketergantungan amfetamin, dan ketergantungan metapetamin telah ditemukan memiliki abnormalitas elektrokardiografik. Terakhir, ada bukti bahwa individu-individu yang tergantung stimulan memiliki lebih sedikit gray matter di korteks frontal mereka akan tetapi karena hasil-hasil ini korelasional, orang tidak dapat menyingkirkan penjelasan-penjelasan lain. Dan yang kedua, ada mendeskripsikan bahaya kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi opioid dan opioid withdrawal syndrome. Opium getah yang menetes dari bunga opium memiliki beberapa kandungan psikoaktif. Yang paling terkemuka adalah morfin dan kodein. Kerabatnya yang lebih lama, morfin, kodein, dan obat-obatan lain yang memiliki struktur atau efek serupa lazim disebut opioid memberikan pengaruhnya dengan meningkatkan diri pada reseptor-reseptor yang berfungsi normalnya adalah mengikatkan diri ke opioid endogen neurotransmitter. Opioid endrogen yang mengikatkan diri pada reseptor tersebut terdiri atas dua golongan, endorphin dan enkefalin. Opioid memiliki karakter Jekyll and Hyde. Di sisi Jekyll, opioid efektif sebagai analgesik, painkiller, atau penghilang rasa sakit. Mereka juga sangat efektif dalam menangani batuk dan diare, akan tetapi sayangnya Dr. Jekyll yang baik hati memiliki sifat jahat. Risiko-risiko medis terbesar dari adiksi opioid bersifat tidak langsung, artinya tidak seluruhnya dapat didistribusikan pada obat itu sendiri. Salah satu risiko tak langsung yang sangat serius yang terkait dengan penggunaan heroin adalah kematian akibat overdosis. Dosis tinggi heroin membunuh dengan cara menekan pernapasan, akan tetapi kematian akibat overdosis belum dipahami dengan baik. Petugas autopsi sering mengatribusikan kematian pada overdosis heroin tanpa mengakses kadar heroin dalam darahnya. Namun demikian, analisis toksikologis yang sesama pada saat autopsi sering mengungkapkan bahwa diagnosis ini patut dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, jenazah memiliki kadar heroin yang rendah di dalam darahnya dan depresan-depresan CNS lain seperti alkohol dan benzodiazepin dan dengan kadar tinggi. Pendek kata, sebagian kematian yang disebut akibat overdosis heroin tampaknya merupakan produk interaksi obat. Dan yang terakhir, ada membandingkan bahaya kesehatan obat-obatan yang lazim digunakan. Studi-studi menarik tentang bahaya obat bagi kesehatan. Komplikasi tambahan muncul dari fakta bahwa kebanyakan studi merekrut pengguna obat dari klinik-klinik penanganan adiksi. Pengguna semacam itu biasanya adalah yang paling berat. Bahkan ketika studi-studi menggunakan sampel penggunaan obat dan populasi umum, hasilnya bisa cukup berbeda. Sebagai contoh, studi-studi yang merekrut sampel pengguna obat dari klinik-klinik penanganan adiksi biasanya menemukan bahwa adiksi obat sulit ditangani. Sebaliknya, studi-studi yang merekrut sampel pengguna obat dari populasi umum menemukan bahwa banyak pengguna obat berhasil menangani adiksinya sendiri tanpa bantuan profesional dan setelah itu menjalani kehidupan yang produktif. Kutipan dari seorang mantan siswa yang pernah menjadi pengguna berat metapetamin mengilustrasikan hal ini. Saya putus sekolah dari SMA 17 tahun yang lalu. Suatu saat saya sadar betul saya sedang bermain api. Saya mengembangkan kebiasaan metapetamin selama 3 tahun. Saya menggunakan hampir setiap hari, paling sering dengan menyuntik. Saya tidak pernah kehilangan pekerjaan atau rumah saya. Saya tidak pernah mengalami gejala-gejala psikiatrik dan tidak pernah menerima penanganan apapun untuk kondisi medis.
yang berkaitan dengan penggunaan obat saya, tetapi itu benar-benar telah merembes ke dalam kehidupan saya dan menginterferensi tujuan-tujuan saya. Akhirnya saya jatuh cinta dengan perempuan yang kelak menjadi istri saya, dan hubungan itu memberikan semua motivasi yang saya butuhkan untuk berhenti menggunakan secara reguler sampai kami memutuskan untuk hamil. 5 tahun kemudian saya terus menggunakan med di pesta, namun tidak pernah lebih dari 2 kali setahun. Lebih dari 1 dekade setelah putus sekolah, saya mendaftar di universitas dan menemukan bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah saya dan mendapatkan nilai-nilai bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Membandingkan bahaya kesehatan langsung alkohol, tembakau, marijuana, heroin, dan kokain. Salah satu cara membandingkan efek adversif adalah dengan membandingkan prevalensi penggunaannya secara keseluruhan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan kriteria ini, bahwa tembakau dan alkohol memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan marijuana, kokain, dan heroin. Metode pembanding lainnya berdasarkan pada angka kematian, kira-kira 5 juta kematian per tahun, dan obat lainnya bila digabungkan sekitar 250.000 per tahun. Menjelaskan perspektif ketergantungan fisik dan intensif positif adiksi. Upaya awal untuk menjelaskan fenomena adiksi, obat mengatribusikannya pada ketergantungan fisik. Menurut berbagai physical dependent theory of addiction, ketergantungan fisik memerangkap individu yang mengalami adiksi dalam sebuah lingkaran setan, memakai obat, dan gejala withdrawal. Idenya adalah bahwa pemakaian obat yang asupannya telah mencapai tingkat yang cukup menginduksi ketergantungan fisik didorong oleh gejala withdrawal untuk mengadministrasikan sendiri obat itu. Program penanganan dini adiksi obat didasarkan pada perspektif ketergantungan fisik. Mereka berusaha memutuskan lingkaran setan pemakaian obat dengan mengurangi obat secara bertahap dari para individu yang mengalami adiksi di lingkungan rumah sakit. Hampir semua mengalami adiksi yang didetoksifikasi kembali ke kebiasaan memakai obat lamanya. Akibat berbagai masalah pada teori ketergantungan fisik tersebut, sebagian pendekatan baru muncul pada tahun 1970 dan 1980. Pendekatan ini mengasumsi bahwa banyak individu yang mengalami adiksi memakai obat bukan untuk menghindari konsekuensi tidak menyenangkan dari withdrawal, tapi teori ini mengatakan bahwa faktor primer di kebanyakan kasus adiksi adalah keinginan sangat untuk mendapatkan kesenangan yang diharapkan. Mendeskripsikan paradigma intracranial self-simulation. Fenomena ini dikenal sebagai ICSS, dan tempat otak yang mampu memediasi fenomena ini disebut pleasure center. Ketika penelitian tentang adiksi beralih dari ketergantungan fisik ke intensif positif pada tahun 1970 dan 1980, para penemu stimulasi diri intrakranial mengatakan bahwa tempat spesifik otak yang memediasi stimulus diri adalah tempat yang biasanya memperantarai efek-efek menyenangkan dari reward alamiah. Oleh sebab itu, para peneliti mempelajari stimulasi diri berbagai tempat di otak untuk memetakan sirkuit neural yang memperantai pengalaman menyenangkan. Pada awalnya diasumsikan bahwa stimulasi diri intrakranial adalah sebuah uniter, artinya properti fundamentalnya sama dimanapun tempat stimulasinya. Sistem dopamin mesotelesefalik berperan penting di dalam stimulasi. Berbagai besar akson
neuron dopaminergic yang memiliki badan sel di daerah tegmental ventral berproyeksi ke berbagai tempat kortikal dan limbik. Beberapa bukti telah mendukung pandangan bahwa jalur mesokortikolimbik memainkan peran penting dalam memperantai stimulasi diri intrakranial. Berikut 4 diantaranya. Yang pertama, banyak tempat di otak di mana stimulasi terjadi. Kedua, stimulasi diri sering berkaitan dengan peningkatan pada pelepasan di jalur mesokortikolimbik. Yang ketiga, agnasi dopamine cenderung meningkatkan stimulasi diri intrakranial dan antagonis dopamin cenderung mengurangi stimulasi diri. Yang keempat, lesi pada jalur mesokortikolimbik cenderung mendistrupsi stimulus diri intrakranial. Penempatan dan kondisi pengetesan yang tidak alamiah. Dalam studi pengadministrasian sendiri obat, tidak tikus-tikus ditempatkan di bilik-bilik individual dan dites di bilik tes yang tandus, di mana satu-satunya hal rewarding yang dapat mereka lakukan adalah menekan sebuah tuas untuk mendapatkan suntikan obat. Sebagai contoh, hanya 10% tikus yang diberi pilihan antara mengonsumsi sukrosa dan mengadministrasikan sendiri kokain memilih preferensi untuk kokain. Akan tetapi, jika dilihat dengan cara lain, temuan ini menunjukkan bahwa adiksi obat manusia mungkin dapat dicegah dengan perbaiki lingkungan dan pilihan hidup orang yang sangat rendah untuk mengalami adiksi. Fokus yang berlebihan pada stimulan. Telah lama diasumsikan bahwa adiksi independen dari obat adiktif tertentu. Jadi, ada informasi tentang obat spesifik apa yang digunakan dalam studi adiksi. Penelitian tentang pengadministrasian sendiri stimulan telah menghasilkan 2 kesimpulan penting tentang mekanisme adiksi obat, bahwa semua adiktif obat mengaktifkan jalur mesokortikolimbik, bahwa dopamin penting bagi properti-properti penguat semua obat adiktif. Contoh, meskipun lesi jalur mesokortikolimbik atau antagonis dopamin mendisrupsi pengadministrasian sendiri habitual kokain, mereka tidak mendisrupsi pengadministrasian sendiri habitual heroin. Kasus adiksi Sigmund Freud. Sigmund Freud, laki-laki yang sangat penting bagi psikologi. Kasus Freud sangat penting karena 2 alasan. Pertama, kasus ini menunjukkan bahwa tak seorang pun tak peduli pengaruh kuatnya intelek mereka terhadap adiktif obat. Kedua, kasus ini mendukung kita untuk membandingkan 2 obat yang membuat Freud mengalami masalah. Kasus Sigmund Freud. Pada tahun 1883, seorang dokter tentara Jerman meresepkan kokain yang belum lama diisolasi. Ketika Freud membaca tentang itu, ia memutuskan untuk mendapatkan obat itu untuk dirinya sendiri. Freud mendesak teman-teman dan teman-teman sejawatnya untuk memakainya. Pendek kata, menurut standar hari ini, Freud adalah ancaman bagi publik. Pada tahun 1877, tetapi tidak lama kemudian, ia sama sekali berhenti memakai kokain, baik secara pribadi maupun profesional sekitar 7 tahun kemudian. 1894, ketika Freud berusia 38 tahun, dokter dan sahabatnya memerintahkan untuk berhenti merokok. Freud benar-benar berhenti merokok, tetapi 7 minggu kemudian ia mulai merokok lagi. Pada kesempatan lain, Freud berhenti selama 14 bulan, tetapi pada usia 58 tahun, ia masih menghisap 20 batang curutu per hari dan masih berjuang melawan adiksinya. Pada 1923, di usia 67 tahun,
Freud mengembangkan luka-luka di mulutnya yang bersifat kanker. Selain kanker, Freud mulai mengalami nyeri jantung berat kapanpun ia merokok. Pada usia 73 tahun, Freud dirawat di rumah sakit karena kondisi jantungnya dan berhenti merokok. Akan tetapi 23 hari kemudian ia mulai merokok lagi. Pada 1936, pada usia 79 tahun, Freud mengalami lebih banyak masalah jantung dan ia sudah menjalani 33 kali operasi untuk menangani kanker oralnya yang berulang kali muncul. Ia hanya dapat menelan, mengunyah, dan berbicara dengan susah payah, tetapi ia tetap merokok. Freud meninggal akibat kanker pada tahun 1938.